Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang hukum pengangkutan di laut. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikartika Sari dengan NIM 1511519013 ingin menjelaskan tentang hukum laut dan pengangkutan secara umum dan tentang berlakunya konvensi internasional. Berikut ini akan saya jelaskan tentang hukum laut dan pengangkutan secara umum. Dalam hal pengangkutan melalui laut, digunakan sarana atau alat transportasi dengan menggunakan kapal laut untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dalam memindahkan muatan berupa barang maupun orang. Menurut pasal 310 ayat 1 KUHD, kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, setiap pelaksanaan pengangkutan melalui laut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut harus ditangani secara nasional agar terwujudnya suatu sistem pola distribusi nasional yang dinamis sehingga dapat meningkatkan daya guna dan nilai. Hukum pengangkutan di laut merupakan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pengangkutan barang dan penumpang menyeberangi laut yang bersifat perdata dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian kedua. Untuk pengangkutan barang diatur dalam bab 5A pasal 466 sampai dengan pasal 520. Untuk pengangkutan penumpang diatur dalam bab 5B pasal 521 sampai dengan 533. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. Dalam hukum pengangkutan laut terdapat dua jenis asas. Yang pertama, asas hukum yang bersifat publik, merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah. Yang kedua, ada asas hukum yang bersifat perdata, merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Selanjutnya saya akan membahas tentang berlakunya konvensi-konvensi internasional. Dengan semakin meningkatnya frekuensi pengangkutan di laut, khususnya pada pengangkutan barang dari dan ke luar negeri, maka diatur juga dalam konvensi internasional, yaitu di samping KUHD dan peraturan pemerintah dalam bidang pengangkutan laut. Konvensi internasional pada hakikatnya untuk melakukan penyeragaman ketentuan-ketentuan yang menyangkut hukum angkutan laut. Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai hukum pengangkutan laut adalah Hague Rules tahun 1924. Dalam Hague Rules, pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dimuat di atas dek. Seiring perkembangan dunia pelayaran, khususnya angkutan peti kemas dan pengaruh inflasi, maka pada tahun 1968 diadakan perubahan yang dikenal dengan Protokol Visby tahun 1968. Oleh negara-negara berkembang, Hague Visby Rules atau Protokol Visby dianggap produk negara-negara yang pernah menjajah mereka, sehingga mereka menginginkan yang lebih merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang. Ketidakpuasan tersebut terus berlanjut hingga pada akhirnya dibuatlah rancangan baru konvensi internasional oleh UNSTAD bekerjasama dengan United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL yang kemudian diadopsi pada konferensi internasional yang diadakan oleh PBB pada bulan Maret 1978 di Hamburg. Konvensi ini diberikan nama resmi yaitu United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea atau lebih dikenal dengan sebutan Hamburg Rules. Akan tetapi, Hamburg Rules ini tidak diterima di komunitas internasional karena sedikitnya dukungan dari negara-negara besar maritim dan perdagangan. Pasal-pasal di KUHD yang membahas mengenai tanggung jawab pengangkut sedikit banyaknya mengacu kepada Hague Rules. Hal ini terlihat dari hubungan antara Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, di mana Belanda sebagai anggota International Law Association ketika itu ikut menyesuaikan undang-undang terkait pengangkutan barang melalui laut dengan Hague Rules. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Hisyam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ahmad Hisyam El Ghazali dengan NIM 151119023 dari kelas A Transportasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan laut di Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengiratkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat
tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengangkutan laut di Indonesia ada beberapa aspek. Yang pertama ada pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Kedua ada alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Ketiga ada barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Keempat ada perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. Kelima ada fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang atau tenaga kerja. Pengangkutan laut di Indonesia menggunakan tol laut. Kondisi wilayah Indonesia yang 2/3-nya ada lautan dan selama ini kurang diperhatikan. Dengan mewujudkan konsep tol laut, kapal-kapal besar akan terus berlayar dari ujung barat sampai timur sehingga memudahkan transportasi barang, jasa, dan orang ke seluruh wilayah Indonesia. Dasar dari penyelenggaraan tol laut adalah Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015. Nomor 106 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut atau tol laut pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu. D. Tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Penyelenggaraan angkutan laut bagi negara Kepulauan Indonesia harus ditunjukkan ke arah pengabdian kepada terlaksananya strategi dasar ekonomi Indonesia, yakni untuk mengerahkan segenap potensi nasional dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan, semesta guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara. Untuk penyelenggaraan semua kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut diadakan pengawasan oleh pemerintah secara konsepsionis, sistematis, dan terus-menerus sehingga kontinuitas dapat terjamin. Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1964. Pada bab 1 membahas tentang ketentuan-ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksudkan dengan pelayaran yaitu pengangkutan penumpang, barang, dan atau hewan dengan kapal laut baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri, termasuk 1. Semua jenis pekerjaan bongkar muat barang baik secara langsung maupun dengan tongkang. Kedua, semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen dari usaha pelayaran niaga. Pasal 2. Pembinaan dan perkembangan potensi maritim nasional umumnya, potensi pelayaran khususnya, ditunjukkan ke arah pengabdian kepada terlaksananya strategi dasar ekonomi Indonesia, yakni untuk mengerahkan segenap potensi nasional dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan guna mempertinggi produksi dan menambah penghasilan negara. Pasal 3. Semua pengusahaan pelayaran ekspedisi muatan kapal, perantara jual beli dan sewa kapal diselenggarakan atas dasar kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan angkutan laut serta penggunaan pelabuhan sebagai fasilitas pengangkutan barang secara teratur dan efisien. Pada bab 2 membahas tentang pengusahaan pelayaran. Pasal 11. Pengusahaan pelayaran pantai hanya diselenggarakan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri. Dan pasal 12. Untuk mendapatkan izin pengusahaan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Merupakan perusahaan pelayaran negara atau merupakan perusahaan daerah menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Lalu memiliki alat-alat atau modal yang ditetapkan oleh Menteri dan terdiri atas 1. Jumlah minimum satuan kapal dengan jumlah ton isi kotor. 2. Minimum modal kerja. 3. Rencana penyelenggaraan jaring-jaring angkutan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 9 dengan frekuensinya. 4. Menyebutkan pelabuhan-pelabuhan di mana dilakukan kegiatan bongkar muat dengan alat-alat yang diperlukan serta keagenan. 5. Yang terakhir mengikuti kebijaksanaan umum pemerintah dalam tarif pengangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Sanifa dengan NIM 1511519029 ingin menjelaskan tentang pengangkutan berangkai. Pada umumnya, usaha pelayaran menjalankan usahanya dengan sistem liner. Akibat penyelenggaraan dengan sistem liner ini, timbul suatu jenis pelayaran yang dikenal dengan nama pengangkutan berangkai. Pengangkutan berangkai dapat terjadi mengingat keadaan kargo yang akan kita kirim ke tempat tujuan belum tentu terletak di dalam jalur pelayaran yang berjurusan tetap, sehingga terjadilah penyelenggaraan pengangkutan secara berangkai.
Dalam pelaksanaannya, pengangkutan berangkai dapat bervariasi. Yang pertama, shipper mengadakan perjanjian pengangkutan dengan beberapa pengangkut sekaligus, tetapi menggunakan satu bill of lading, yaitu proof bill of lading untuk seluruh pengangkutan. Yang kedua, shipper mengadakan perjanjian pengangkutan dengan satu pengangkut, dan selanjutnya pengangkut inilah yang akan mengusahakan perjanjian dengan beberapa pengangkut yang akan melaksanakan pengangkutan sampai ke tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani dengan NIM 151151920 dari kelas A Transportasi 2019, ingin menjelaskan materi tentang hal-hal tubrukan kapal dan Biro Klasifikasi Indonesia. Yang pertama itu ada tentang tubrukan kapal. Nah, salah satu resiko pelayaran yaitu tubrukan kapal. Tubrukan kapal dapat berupa head to head, singgungan kapal, atau tubrukan kapal dengan benda-benda tidak bergerak. Terus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD bab 6 tentang tubrukan kapal pasal 534 menyebutkan bahwa tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya. Terus juga sebenarnya masalah ini sudah diatur di dalam konvensi sendiri yang mengatur upaya pencegahan tubrukan di laut. Selanjutnya ada peraturan internasional mengenai pencegahan tubrukan. Nah, peraturan internasional pertama yang mengatur pencegahan tubrukan dikenal dengan nama Colrec 1960. Lalu di tahun 1972, International Maritime Organization atau IMO menyetujui pengadopsian Colrec baru yang bernama Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1972 atau dikenal dengan nama Colrec tahun 72. Nah, sejak pemberlakuannya Colrec telah mengalami sejumlah perubahan berturut-turut tahun 1981, 87, 89, 93, dan 2001. Lalu selanjutnya ada perihal tubrukan kapal sehubungan dengan tanggung jawab atas kerugian. Nah, dalam asuransi maritim yang diberi judul boat to blame collision, ketika dua kapal saling bertubrukan atau bersinggungan, langkah pertama adalah menemukan siapa yang menyebabkan dan bersalah atas tubrukan tersebut. Dalam keadaan ini tidak dapat ditentukan secara pasti pihak mana yang bersalah, sebab masing-masing pihak akan menuduh pihak lain yang menyebabkan tubrukan. Kepastian mengenai kasus ini hanya dapat diketahui melalui keputusan Mahkamah Pelayaran. Selanjutnya ada akibat hukum tubrukan kapal. Dalam KUHD Indonesia mengatur bila tubrukan terjadi karena hal yang tidak disengaja, kerugian terjadi akibat tubrukan ditanggung oleh semua pihak yang menderita. Namun, jika tubrukan terjadi karena kesalahan salah satu pihak, maka tanggung jawab dipikul oleh pihak yang bersalah. Tapi ada juga bila tubrukan kapal terjadi akibat kedua pihak, tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing pengusaha itu seimbang sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya ada Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, yaitu badan organisasi pemerintah Indonesia di bidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal, baik yang akan dibuat atau yang sedang beroperasi di Indonesia. Terus ada tugas-tugas BKI menurut maritimworld.web.id berdasarkan oleh Surat Keterangan Menhubla RI nomor tahun 1/17/1 dan tugas-tugasnya yaitu melakukan pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin. Yang kedua, ada tergantung permintaan, mengadakan survei itu pada waktu tertentu seperti annual survey atau kelas survei dan lain-lain. Terus yang ketiga, memberikan sertifikat-sertifikat yang sangat penting untuk keperluan operasi kapal. Sebenarnya penting nggak sih kelas atau sertifikasi untuk kapal? Tentu saja sangat penting. Jangankan untuk dioperasikan, ketika kapal dibuat saja, BKI akan datang untuk melakukan pengecekan, di mana struktur kapal sudah harus sesuai dengan standar yang berlaku. Kapal tidak akan disertifikasi bila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut ika.ppns.ac.id, sebelum kapal dapat didaftarkan di BKI, kapal tersebut harus memenuhi persyaratan dan peraturan teknik yang mereka terbitkan. Berikut ada prosedur BKI sebelum menerbitkan sertifikat. Yang pertama ada evaluasi teknis terhadap rencana desain dan dokumen. Dan yang kedua, melaksanakan survei dan pemeriksaan proses konstruksi kapal di galangan kapal oleh surveyor klasifikasi. Dan juga pemeriksaan pada fasilitas produksi yang menghasilkan komponen utama kapal.
Terus langkah ketiga, ada saat pembangunan tersebut selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka BKI akan menerbitkan sertifikat klasifikasi. Dan yang terakhir langkahnya, saat kapal tersebut beroperasi atau berlayar, pemilik kapal harus mengikuti program survei periodik, dan di luar survei periodik, kondisi kapal tersebut harus tetap sesuai dengan kondisi dan persyaratan untuk mempertahankan klasifikasinya. Dan yang terakhir, ada beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh BKI yang meliputi ada sertifikat lambung timbul, terus ada surat ukur kapal atau Certificate of Tonnage and Measurement, dan yang terakhir ada surat tanda pendaftaran kapal. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anissa Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana dengan NIM 151151926 akan menjelaskan bagian H tentang jurusan-jurusan tetap. Nah, jurusan-jurusan tetap ini memiliki 6 pasal, di antaranya pasal 533D, pasal 533F, pasal 533H, pasal 533I, dan pasal 533M dan M bis. Nah, di mana pasal-pasal ini menguatkan untuk pengangkutan penumpang itu sendiri, di mana jika pengangkutan penumpang tidak layak atau tiba-tiba di tengah perjalanan kapal karam atau tenggelam, nah pasal-pasal ini bisa dipergunakan oleh korban atau pihak keluarga korban untuk meminta kembali atau kompensasi perihal pelayaran yang mereka jalani tetapi meninggal di tengah jalan atau kecelakaan di tengah jalan. Nah, karena di sini disebutkan jasa pengangkutan ini bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi ketika kapal sudah meninggalkan pelabuhan itu sendiri. Nah, yang terakhir bagian I atau tentang upah. Menurut pasal 560 ayat 1 KUHD, orang berkewajiban membayar upah tolong bila 1. Ada pertolongan, 2. Menolong dari kapal karam atau kapal hampir tenggelam, 3. Menemukan barang yang berada di laut. Nah, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2016 tentang pedoman perhitungan tarif pelayaran jasa bongkar muat barang, di pasal 6 diberikan berdasarkan upah harian yang diperhitungkan per giliran kerja, terhitung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, khusus untuk hari Minggu atau hari libur tetap sama, tetapi dengan ketentuan yang berbeda atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Nah, khusus upah pekerja yang mengangkut barang berbahaya atau bernilai jual tinggi akan diberikan persentase tambahan dari upah harian tergantung bekerjanya pada hari apa si pekerja ini, entah hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, itu tergantung kesepakatannya lagi. Nah, para pekerja ini juga ketika bekerja sesuai prosedur menaati K3, mereka akan mendapatkan upah tambahan dari si jasa pelayaran ini karena mereka telah membuat kerjaan mereka menjadi lebih safety dan lebih cepat atau lebih aman gitu. Nah, jika upah yang didapat pekerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, nah, pekerja bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Laut dan akan disetujui oleh hakim jika tuntutan si pekerja itu memang memenuhi syarat daripada pasal-pasal atau dari pasal KUHD sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.